Izin Bapak Ibu, saya hari ini berbagi praktik baik, sharing kegiatan saya untuk mengimplementasikan 7 jurus BK hebat yang diselenggarakan oleh BGTK Sumsel. Setiap guru dapat mengaplikasikan 7 jurus BK hebat dalam meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan kompetensi guru dalam memberikan layanan BK. 7 jurus BK hebat. Yang pertama yaitu 1. Kenali potensi, dan jurus kedua kelola emosi, dan yang ketiga tumbuhkan resiliensi, jurus keempat konsistensi, dan jurus kelima jalin koneksi, dan jurus keenam bangun kolaborasi, dan yang terakhir yaitu jurus yang ketujuh menata situasi. Yang pertama ini ada jurus 1, kenali potensi, minat dan bakat. Terus yang kedua ada juga jurus yang kedua, kelola emosi, mempelajari sosial emosional. Dan yang ketiga ada juga tumbuhkan resiliensi. Ketiga, daya leading, ya. Terus yang keempat, jaga konsistensi, kebiasaan, kesadaran, seperti itu. Jurus yang keempat. Dan yang kelima, jalin koneksi. Jalin koneksi. Komunikasi empatik, seperti itu Ibu ya. Nah yang keenam itu jurus yang keenam bangun kolaborasi, kerjasama, ya. Dan yang ketujuh itu menata situasi, lingkungan belajar aman, nyaman, dan menggembirakan. Mungkin seperti itu saja Ibu. Yaitu guru BK dan guru non-BK mampu membantu murid mengeksplorasi potensi, minat, dan bakat melalui teknik asesmen pendidikan. Kunci yang akan dipahami: 1. Kecerdasan majemuk, dan yang kedua gaya belajar, dan yang ketiga pengenalan minat dan bakat. Keterampilan khusus yang akan dikuasai guru BK yang pertama yaitu mengidentifikasi potensi, bakat, minat, dan gaya belajar murid melalui pendekatan pedagogik, dan yang kedua menginterpretasi hasil asesmen untuk mengembangkan karir murid, dan yang ketiga yaitu mengintegrasikan data asesmen ke dalam layanan bimbingan dan konseling. Jurus yang kedua yaitu kelola emosi. Capaian pembelajaran guru BK dan guru non-BK terampil menerapkan bimbingan langsung di kelas untuk membantu murid mengelola emosi dan stres akademik. Konsep kunci yang akan dipahami yang pertama yaitu konsep sel dari kompetensi sel. Kolaborasi guru dengan guru BK dalam pengembangan kompetensi sel di sekolah. Keterampilan yang akan dikuasai yang pertama yaitu guru BK dan non-BK mampu mengidentifikasi 5 kompetensi inti dalam sel. 2. Guru BK dan non-BK mampu merancang aktivitas pembelajaran, layanan bimbingan berbasis sel. Dan yang ketiga, guru BK dan non-BK mampu mengintegrasikan strategi sel dalam proses pembelajaran atau layanan BK sehari-hari. 4. Guru mampu berkolaborasi dengan guru BK dalam pengembangan kompetensi sel di sekolah. 5. Guru BK dan non-BK mampu mengevaluasi efektivitas penerapan strategi sel. Link di situ, silahkan Bapak Ibu tes gaya belajar dan potensi yang Bapak Ibu itu yang kemarin yang saya lakukan di siswa seperti itu.
itu Bapak Ibu guru bisa mengetahui gaya belajar siswa dan kemampuan yang dimiliki oleh siswa. Dengan asesmen Aku Pintar itu bisa lebih membuat siswa percaya diri bahwa mereka mempunyai kemampuan dan bisa berfokus kepada karir masa depan mereka, seperti itu. Pelajaran, guru mampu membantu murid membentuk grow mindset yang menumbuhkan resiliensi sehingga mereka berkembang optimal pada aspek pribadi, sosial, dan akademik ataupun karir. Konsep atau kunci yang akan dipahami yang pertama yaitu daya letting, resiliensi, dan dua, pola pikir bertumbuh, grow mindset, atau yang ketiga, ordinary magic. Keterampilan yang akan dikuasai dalam jurus ketiga, yang pertama yaitu keterampilan menumbuhkan daya letting anak dalam menghadapi kesulitan. Dan yang kedua, keterampilan mengajarkan pola pikir bertumbuh. Dan yang ketiga, keterampilan membantu anak bangkit dari kegagalan. Dan yang keempat itu keterampilan memberikan umpan balik yang membangun. Yang keempat yaitu jurus jaga konsistensi. Adapun tujuan pembelajarannya, guru mampu menumbuhkan pembiasaan karakter positif yang dikembangkan berdasarkan nilai-nilai agama dan budaya bangsa. Konsep atau kunci yang akan dipahami yang pertama yaitu kesadaran internal sebagai fondasi dari sebuah kebiasaan positif. Dan yang kedua, tombol-tombol motivasi internal. Dan yang ketiga, motivasi dan zona inspirasi. 4, habitat love, bagaimana sebuah kebiasaan terbentuk dan bagaimana memutus sebuah kebiasaan buruk, seperti itu ya. Dan yang kelima, prinsip dan sistem membangun sebuah kebiasaan positif berbasis kesadaran secara konsisten. Keterampilan yang akan dikuasai yang pertama yaitu memberi bimbingan kepada murid untuk menumbuhkan kebiasaan positif. Dan yang kedua, memberikan bimbingan kepada murid untuk menghilangkan kebiasaan negatif, seperti itu. Dan yang ketiga, guru bisa menjadi inspirator bukan motivator. Dalam pembelajaran, guru BK atau konselor dan guru non-BK mampu menjalin koneksi dan melakukan komunikasi empatik dalam upaya memberikan dukungan awal kepada peserta didik sesuai dengan kebutuhan psikososial. Konsep atau kunci yang akan dipahami yang pertama yaitu komunikasi empatik dengan mendengar aktif. Dan yang kedua, prinsip koneksi sebelum koreksi. Dan yang ketiga, prinsip mengelola masalah dan mengembangkan peluang positif. Dan yang keempat, prinsip-prinsip pendekatan clustering realita BK. Keterampilan yang akan dikuasai yang pertama, keterampilan membuka percakapan dengan kehadiran penuh. Dan yang kedua, keterampilan merespon empatik. Dan yang ketiga, keterampilan refleksi perasaan individu. Dan keempat, keterampilan merangkum atau menyimpulkan isi perbicaraan. Yang kelima, mengelola masalah dan mengembangkan peluang positif. Dan yang keenam, pilih tindakan bertanggung jawab. Jurus yang keenam, bangun kolaborasi. Tujuan pembelajaran, guru BK dan guru kelas menguasai kompetensi sebagai penghubung, partisipasi sementara antara keluarga, sekolah, masyarakat, dan media, serta berbagai pihak dalam melaksanakan proses bimbingan karakter dan pengembangan potensi murid secara maksimal. Konsep atau kunci yang akan dipahami yang pertama yaitu esensi, fungsi, tujuan, dan manfaat kolaborasi. 2. Identifikasi permasalahan murid sehingga guru bisa memahami kapan membutuhkan kolaborasi. Dan yang ketiga, mekanisme kolaborasi dan menyelesaikan permasalahan murid, problem solving. Dan 4, strategi perlibatan orang tua di satuan pendidikan.
murid yang tumbuh dengan semangat yang positif, bisa percaya kepada kemampuannya sendiri-sendiri. Seperti itu. Bahasanya guru BK dan guru mata pelajaran ataupun wali kelas itu bisa berkolaborasi untuk membangun agar siswa lebih bisa meningkatkan lagi potensi yang dimiliki oleh siswa agar dia percaya diri. Oh, bahwasanya kalau sekolah aku ini bisa mengetahui sesuatu yang ada di dalam diri mereka masing-masing, seperti itu. Adanya 7 jurus BK hebat ini, Bapak Ibu guru boleh sharing kepada guru BK apa yang ingin dikasihkan seperti itu agar membuat siswa itu lebih kembang dengan positif seperti itu. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.